Bang, Ya, menanggapi pernyataan pesulap merah dan abang juga sempat bikin video juga terkait apa yang disampaikan oleh pesulap merah mengenai munculnya pesugihan atau membongkarnya pesugihan-pesugihan yang mana merembet ke sebuah seorang public figure. Ternyata seperti apa, Bang? ya, eh, itulah yang kita sayangkan ya. Setelah saya lihat videonya, sepertinya pesulap merah ini offside, ya enggak. Jadi video itu tidak benar-benar gitu dilakukan atau dicek gitu loh sebelum diupload. Ya. Jadi dalam video itu kalau yang saya lihat dia menunjukkan foto-foto, menyebutkan nama-nama Kamu seperti betul ya. Sedang perlu kita ketahui bahwa foto itu adalah eh, data pribadi, ya kan? Itu juga tercantum dalam undang-undang apa namanya pelindungan data pribadi ya, pasal 65 kalau nggak salah. Jadi itu udah jelas ya. bahkan diumbarnya di buku tamu itu sendiri disebutkan dan dilihatkan oleh pesulap merah gitu. Iya betul. Dan itu tidak diperbolehkan. Apapun alasannya, apapun apa istilahnya berdalih itu masalah agama, berdalih itu edukasi dan sebagainya, boleh kita membuat konten. Tapi jelas tidak boleh menggiring opini untuk menyudutkan orang. Oke bang, kalau dalam hukum batasannya seperti apa sih bang? Ya, terkait Undang-Undang ITE ya pasal 27 ayat 1 itu sudah jelas ya. Istilahnya barang siapa ya dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mendistribusikan, mentransmisikan ya enggak apa namanya tayangan elektronik yang mengandung pencemaran atau penghinaan. Itu sudah jelas. Apa yang menjadi acuannya dalam konten tersebut? Jelas acuannya adalah bukan orang yang berbicara yang seperti dinarasikan oleh pesulap merah bahwa itu kuncennya yang salah. Dia bilang seperti itu kan. Akhirnya menyalakan kuncennya. Oh tidak. Ya enggak. Jelas kuncen itu apabila ada orang bertanya, jelas dong. Namanya itu selain tempat ibarat tempat wisata, budaya gitu loh. Ya Kuncen mempromosikan bahwa di sini banyak loh yang datang. Ya enggak? Termasuk pejabat, artis gitu. Dia juga banyak yang meletakkan foto. Itu kan udah bersangkutan dengan ritual. Boleh dia melihat, boleh dia berbicara, tapi tidak boleh untuk dipublikasikan. Paling tidak dalam konten itu jangan pernah sebut nama, jangan memamerkan foto atau foto tertentu, masih oke gitu loh. Itu kan kebablasan. Akhirnya apa? Opini publik tergiring seperti Sarwenda misalnya, kan kasihan. Ya enggak? Bisa aja isi ada komentar miring, oh ternyata lu cantik begini, oh ternyata lu kayak dari sana. Ya enggak? Walaupun siapapun nggak masalah, nggak ada larangan yang mau ke sana, itu kan bagian dari ikhtiar, ya enggak. Keyakinan itu sudah pasti berbeda. Jadi keyakinan apa yang dimiliki pesulap merah tidak boleh ditanamkan ke orang lain. Kalau masalah keyakinan, lu masuk surga aja nggak mungkin bareng-bareng mereka gitu loh. Sekarang diri lu aja diurusin kayak begitu. Jangan ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak ada urusan sejauh apa yang dilakukan itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang, itu sah-sah aja gitu loh. Makanya saya bilang orang yang dalam foto, orang yang namanya disebut itu bisa ya enggak melaporkan untuk memperparahkan masalah ini dengan undang-undang ITE tadi atau undang-undang perlindungan data pribadi, itu boleh ya. Bisa dituntut ya Pak? Bisa, sangat bisa. Nah sekarang contoh saya bilang, kalau pesulap merah ngeles, saya kasih contoh. Sekarang kalau misalkan saya di tempat prostitusi, tiba-tiba gitu loh, ada yang cerita, saya tanya di sana misalnya, siapanya kayak kan, oh iya, pesulap merah pernah kesini, apa yang terjadi? Iya enggak? Iya kan?
pastikan orang tergiring opininya negatif. Nah itulah gitu loh. Jadi dalam undang-undang data perlindungan pribadi juga gitu loh. Ya, barang siapa yang menggunakan foto orang lain, mengupload foto orang lain tanpa izin gitu dengan tujuan negatif itu jelas masuk. Berarti dalam konten sosial media itu ada unsur pidana juga. Mensreanya ada. Sekarang udah jelas itu banyak foto orang diupload di kanal YouTube-nya dia. Itu yang permasalahannya. Dalam undang-undang itu jelas barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat. Jelas kata membuat itu yang pertama, siapa yang membuat video itu? Bukan mengatakan siapa yang berbicara dalam video itu, bukan. Siapa yang membuat? Mentransmisikan dia juga, menyebarluaskan dia juga. Gitu loh. Kalau saya lihat di TV alasannya katanya edukasi, alasannya kalau misalnya komplain itu kan terima kasih sama YouTube, namanya disebut, ya sana ke kucingnya, itu konyol, ya enggak? Jelas itu pembelaan diri yang ngawur gitu loh. Orang juga nggak ada yang minta dia gitu loh, suruh ke sana suruh ngecek namanya dia, nggak ada gitu loh. Ini kan untuk kepentingan pribadi. Nah iya, dan itu sifatnya privacy. Dia ini sudah masuk ke ranah privasi orang. Iya boleh dia tahu di sana siapa aja. Masalah hukum yang terjadi adalah publikasinya. Harusnya disensor, di blur atau gimana, ataupun dengan bahasa suara yang apa sebut nama, nggak belak-belakan gitu, seolah-olah apa yang dilakukan dia itu benar, seolah-olah dia itu merasa pintar. Nah itulah yang kita sangat sayangkan. Bang, bahkan Pesulap Merah memblas sebuah buku kamu di mana ada indikasi yang hadir di situ pihak MB gitu. Nah, ini melihatnya seperti apa Bang? Apakah itu juga bentuk dari melanggar terkait undang-undang perlindungan data atau bagaimana? Itu masuk ke pencemaran. Jadi dalam konteks kasus Pesulap Merah ini itu bisa dua pasal. Ya enggak, pasal undang-undang ITE pasal 27 ayat 1 undang-undang perlindungan data pribadi, kalau nggak salah pasal 65 terkait hal itu. Jadi itu ada dua. Makanya terkait nama segala macam MBG, buku segala macam. Kuncinya di sana kan nggak tahu gitu loh. Ya nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba ada orang video, bisa aja kan banyak ada orang foto video kan dia mana tahu kan. Tiba-tiba begitu publik menyalahkan dia seolah-olah melepas tangan, berdalih segala macam kan. Kalau saya lihat pada saat di TV gitu, konyol gitu loh. Kalau justru malah orang yang digiring opininya mendapatkan stigma negatif itu suruh nyerang kuncinya, termasuk Sarwenda kan ngaco gitu loh. Iya enggak? Atau gini Pak, justru orang merasa bahwa foto orang yang dalam foto tersebut atau dalam tersebut nggak akan mungkin untuk speak up karena akan merasa malu. Saya yakin pada pembuatan di awal itu tidak dipikirkan, karena merasa apa yang dilakukan itu dia tuh sudah hebat gitu loh. Orang pasti banyak suka gitu loh, kayak gitu. Jadi dia lakukan itu, dia sejauh orang tidak ada yang melaporkan, tidak yang melaporkan, dia aman. Tapi kalau ada orang yang melaporkan, termasuk yang ada di foto-foto mau speak up untuk melaporkan, masuk ini barang. Oke, berarti gini Pak, bisa dibilang gini, selama tidak ada yang melaporkan, ya udah aman-aman aja. Iya, aman. Tapi di sini sekali lagi ini masalah adab ya. Betul. Berarti nggak ada adabnya dong. Iya. Ini kan termasuk ngacak-ngacak ini juga kan, istilah pakai budaya kejawen segala macam, ini nggak boleh, nggak perlu. Dia mewakili siapa? Saya tanya lagi, ya enggak? Dia itu siapa gitu loh kan? Dia berdalil bahwa banyak orang yang menjadikan agar Pesulap Merah mendatangi dan membongkar praktek-praktek itu Pak. Gimana Pak? Iya tidak masalah kalau mau buat konten di situ gitu loh. Tapi bila konten itu mengandung unsur menyudutkan orang lain gitu loh, itu tidak dibenarkan. Nggak ada yang membenarkan, itu pasti pelanggaran gitu.
Bang, beberapa waktu yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu lah bang, Pesulap Merah itu pernah kesandung dengan suku Dayak, harus membayar denda jika apa segala macam. Ini kan kemarin sudah menyinggung soal pejabat segala macam, itu nggak sih? Saya dapat DM ya dari ini juga, Dari saya sudah sebutkan nama ya, dari tokoh di Jawa, di Solo gitu ya, yang mengultimatum dia gitu. Tinggal tunggu waktunya aja bang. Saya nggak sebut nama kayak gitu ya. Saya ada di DM sejak video ini, memang udah pada resah gitu loh. Kayak begitu. Ini kebablasan. Saya bilang ini offset ini orang gitu. Lalu Jumawa. Iya, terlalu jumawa gitu loh. Kayak begitu. Bocoran sedikit Pak. Padahal dia diri sendirinya belum bersih. Ada itu saya DM. Gitu. Ada di DM ke saya. ya bang, mungkin pesan apa bang yang ingin disampaikan, apalagi abang sebagai praktisi hukum juga ya, ke Pesulap Merah apa bang? Iya, kalau menurut saya Apakah udah. harus minta maaf terkait videonya yang sudah beredar atau gimana? Ya, harus segera mengklarifikasi Pesulap Merah, khususnya terhadap Sarwenda, ya enggak? Yang namanya sudah disebut, dan dia mendapatkan stigma negatif dari netizen dan sebagainya, ya, dan take down gitu loh. Dan untuk ke depan ya hati-hati dalam membuat konten ya. Buat kontenlah yang benar, pertimbangkan dampak dan resikonya, pertimbangkan privasi orang lain gitu. Jangan barbar yang menimbulkan orang lain yang dirugikan, dia yang diuntungkan. Ya enggak? Coba, ruginya dari mana? Banyak komen-komen yang kurang baik gitu loh. Akibat kontennya dia. Bahkan mungkin kalau yang kenal dengan foto-foto itu gitu. Sekarang mungkin baru Sarwenda aja. Di sana juga ada pejabat, foto segala macam kan. Selagi istilahnya nggak ada yang mau speak up atau melaporkan, ya lu aman aja gitu. Tapi kayak menurut Sarwenda kan udah nggak terima gitu kan. Seperti itu ya, saran saya segera aja take down dan minta maaf. Bang, menurut Abang yang dilakukan Pesulap Merah ini seperti apa sih Bang? Karena Bang, Indonesia itu kan banyak ragam suku dan budaya Bang. Dengan konten-kontennya dia yang menyudutkan itu seperti apa sih Bang? Ya, saya bilang dalam membuat konten itu jelas harus mempertimbangkan untuk menghindari hal-hal yang berbau rasis, terkait agama pun harus sensitif, nggak boleh. Wah, Islam nggak boleh begini. Orang juga tahu, nggak perlu lu ajarin. Kalau lu mau ngajarin, jadi dai itu ceramah gitu loh. Bukan itu di konten istilahnya ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Boleh, nggak ada masalah, saya setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan, tapi rambu-rambunya jelas gitu loh. Jangan sampai menyinggung budaya lain, agama lain, dan orang gitu loh, pihak-pihak lain. Yang dilakukan saat ini? Ya, kalau saya lihat isi kontennya seperti itu, makanya banyak yang protes. Ya enggak, seperti di TV kemarin kan dicecarkan. Nah, dia kebingungan jawabnya apa? Lemparnya kuncen, suruh nyerang kuncen. Kan konyol, dia yang buat video, dia yang upload, dia yang dapat untung atas videonya, orang lain suruh serang. Oke, pesan untuk Pesulap Merah ini Bang. Iya, pesan saya udah segeralah bikin video, you minta maaf, take down itu video khususnya ke Sarwenda, ya jangan ulangi hal seperti lagi, bikin konten yang baik, edukasi yang benar, jangan justru merugikan lain, jangan menyinggung budaya lain, agama lain. Koreksilah buat diri sendiri, jangan mengganggu keyakinan orang lain apapun itu bentuknya, karena bagaimanapun keyakinan itu bagian dari privasi orang itu dan tidak boleh siapapun ikut mencampuri.